dan memuliakan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saudara, kita melihat di dunia ini ada dua kelompok kehidupan manusia. Saudara kasih Tuhan, kelompok yang pertama, suatu golongan manusia yang membiarkan situasi dan keadaan saudaraku mempengaruhi semangat antusias hidupnya. Saudara kasih Tuhan, kelompok ini murah terpengaruh, murah disugesti, murah saudaraku terombang-ambing oleh keadaan-keadaan dunia ini. Kalau orang berkata, oh A, dia berkata juga, oh A, dia berkata. Itulah orang yang murah terpengaruh dalam kehidupannya. Tetapi ada juga golongan manusia yang memakai semangat mereka dengan satu situasi yang antusias untuk mengubah situasi dan keadaan yang tidak mau dipengaruhi oleh keadaan apapun. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang bergantung kepada situasi, keadaan yang ada di sekelilingnya. Saudara kasih Tuhan, orang seperti ini murah terombang-ambing, yang saudara oleh keadaan dan situasi oleh dunia ini. Masa mengatakan kepada saudara kasih Tuhan, golongan pertama tidaklah baik. Amin saudaraku, karena hidupnya murah terpengaruh, hidupnya bisa terbawa arus oleh dunia ini. Dia tidak punya pendirian apapun. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan berkata dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7 berkata, dalam kebenaran firman Tuhan yang memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, dan ini kita pelajari supaya kita semua memiliki keadaan-keadaan yang baik. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 dan 7. 1, 2 ayat. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, inilah kelompok-kelompok orang yang murah terpengaruh. Orang-orang yang bisa saudara keadaan-keadaannya dibawa oleh arus oleh dunia ini. Kalau dia berteman dengan orang lain, kalau orang lain sudah melakukan kejahatan, ikut juga melakukan kejahatan. Kalau orang lain sudah berkelahi, mau juga dia berkelahi. Itulah orang yang murah dipengaruhi. Kalau mau orang, ikut juga dia membuka-buka. Barhal orang, barhal juga dia. Itulah orang yang murah dipengaruhi. Golongan manusia yang tidak punya antusias dalam hidupnya, murah terpengaruh. Saudara kasih Tuhan, tetapi kita melihat orang seperti ini. Ayat 7 berkata dalam firman Tuhan ini dengan jelas, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi jelas Alkitab berkata, dari Tuhan pun tidak dapat apa-apa nih. Kenapa? Karena hidupnya murah, sudah mati imannya, murah dipengaruhi. Saudara kasih Tuhan, saya percaya dengan kita semua yang duduk di tempat ini memiliki iman yang teguh, antusias dalam melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Hidupnya sudah murah didikte oleh keadaan dunia, murah dipengaruhi oleh keadaan-keadaan di sekelilingnya. Saudara Tuhan mempunyai banyak keinginan tetapi tidak memiliki semangat untuk mencapai salah satu di antaranya. Kenapa? Karena dia murah terpengaruh. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, saya katakan kepada saudara, orang seperti cenderung saudara malas bergerak, dan karena situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan, dia selalu hanya memandang matahari, apakah langit hari ini mencurahkan hujan atau tidak. Maka dia bermalas-malas untuk mengerjakan keadaannya, pekerjaannya. Mengapa? Karena dia tidak punya pendirian dalam hidupnya. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, sedangkan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang pertama, orang yang berani berbuat sesuatu walaupun apapun yang terjadi, punya pendirian, punya keteguhan. Yang kedua, golongan yang kedua yang berantusias hidupnya, berani mengejar kerinduan hatinya,
dan mengalahkan semua tantangan-tantangan saudara kasih Tuhan yang halangi hidupnya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan dia mengejar panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang dikatakan oleh saudara Daud dalam firman Tuhan Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai kepada ayat 14. Ini adalah satu kekokohan hati iman daripada Daud, karena dia telah diselamatkan. Dalam firman Tuhan berkata, kita lihat dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14, 1-2 ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah dilakukanku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita melihat Rasul Paulus ini, dia memiliki pendirian yang kokoh. Bahkan firman Tuhan berkata, sebab dia melupakan apa semua yang di belakangnya. Apa yang di belakangnya? Keangkuhannya, kesombongannya, kebodohannya, kemalasannya, suatu kebanggaan dunia ini. Paulus berkata, itu melupakan semua. Apa yang dilakukannya? Ayat 14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia kejar panggilan Tuhan, dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, dia bersemangat untuk melayani Tuhan, bersemangat mengerjakan pekerjaan Tuhan, dia antusias untuk melakukannya. Dia tidak mudah terpengaruh. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, mereka yang memiliki golongan hidup yang selalu antusias melakukan sesuatu kebenaran firman Tuhan, mereka selalu menyala dan tidak membiarkan dunia memadamkan api Tuhan dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan, hatinya selalu bergelora, hatinya selalu bersemangat, baik dalam melayani, baik dalam mengerjakan pekerjaannya. Saudara kasih pada selalu bersemangat. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 berkata, janganlah kamu padamkan roh itu. Jangan padamkan roh itu. Nyala Tuhan, semangat Tuhan selalu ada pada kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, inilah golongan manusia yang memiliki pendirian dalam hidupnya, antusiasnya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengubah keadaan dan situasi saudaraku yang tadinya lemah, maka semangatnya kembali menyala-nyala, berkobar-kobar, bahkan bisa dia mengalirkan semangat itu pada orang lain atau kepada sekelilingnya. Amin saudaraku. Haleluya. Jangan semangat saudaraku hal-hal berbuat dosa kita semangat, tetapi ketika ibadah dilakukan, pekerjaan Tuhan dikerjakan, kita semua lemas, kita semuanya. Jangan seperti itu. Justru kita semangat melakukan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, semangat antusiasme dalam hidup ini yang membedakannya antara lain saudara, mereka yang memiliki antusias dalam hidupnya selalu bertahan dan menang. Selalu bertahan dan menang. Kedua, mereka tidak diombang-ambingkan saudara oleh keadaan apapun. Karena firman Tuhan berkata, orang yang diombang-ambingkan tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Haleluya. Makanya jangan murah terpengaruh. Amin. Jangan murah terpengaruh, tetapi memiliki ketetapan hati untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak terbawa arus. Saudara kasih Tuhan, bukan seperti anak ABG. Oh saudara kasih Tuhan, kalau orang punya HP, maunya juga dia punya HP. Oh saudara kasih Tuhan, murah terpengaruh. Lalu apa yang jadi kalau tidak ada dikasih orang tuanya? Dia menangis, dia mencuri, melakukan kejahatan. Kenapa? Karena dia dibawa arus oleh keadaan sekelilingnya. Tetapi orang yang punya pendirian, apapun namanya, tetap kokoh untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita menjadi golongan manusia yang punya antusiasme dan punya pendirian yang baik. Katakan amin.
Saya berdoa supaya semuanya kita menjadi golongan manusia yang antusias untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, arti kata antusias adalah diambil dari kata aslinya N dan T, yang berarti yang pertama bersama-sama dengan Tuhan, yang kedua diisi penuh oleh Tuhan. Kalau kita memiliki surat antusias, maka kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dan kita diisi penuh oleh Roh Kudusnya, oleh firman-Nya, sehingga kita mengalami semangat yang luar biasa. Jadi jelas, saudara, bahwa semangat antusias yang benar yaitu kita memiliki bukan produk dari situasi keadaan kita, bukan produk daripada dunia ini, bukan juga saudara dari produk dari diri kita sendiri, apalagi dari keadaan sekeliling kita, tetapi sebenarnya adalah semangat antusiasme yang berasal daripada Tuhan semata-mata. Amin. Menyala roh kita untuk melakukan firman Tuhan karena ada Tuhan bersama dengan kita. Amin, saudaraku. Ketika kita saudaraku bersama dengan Tuhan, maka kita akan semakin banyak melakukan kebenaran firman Tuhan, dan seluruhnya Tuhan memenuhi hati kita, mempengaruhi hidup kita, sehingga kita dilawat oleh Tuhan, diliputi oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saudara mengasihi Tuhan, hati yang penuh dengan semangat antusias dalam menjalani kehidupan adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka saudara mengasihi Tuhan, kita selalu akan antusias melakukan ibadah, melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, membawa perubahan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara mengasihi Tuhan, maka ketika kita antusiasme, saudaraku, maka apa yang jadi? Kita akan selalu bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memenuhi hati kita dengan kuasa-Nya. Amin. Haleluya. Ada satu contoh dalam Alkitab, saudaraku yang dikasihi Tuhan, namanya Daud. Daud adalah sangat antusias menghadapi Goliat, di mana seluruh bangsa Israel pada saat itu mereka kehilangan semangat. Mereka semuanya ketakutan menghadapi Goliat. Tetapi beda dengan Daud. Daud bersemangat untuk menghadapi Goliat. Saudara kekasih Tuhan, dia tidak takut dan tidak gentar menghadapi Goliat. Saudara kekasih Tuhan, dicatatkan dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 17, bagaimana semangatnya, antusiasnya Daud menghadapi Goliat pada saat itu. Dalam firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 11 di sini dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Sangat ketakutan bangsa Israel pada saat itu. Kenapa? Saudara, bukan Goliat itu, saudara mengasihi Tuhan, 40 hari dia saudara mengasihi Tuhan menantang barisan orang Israel. Mulai pagi hari dan sekali pada sore hari, dia berkata kepada Saul, "Hai Raja Saul, suruhlah orang-orang terbaikmu untuk menghadapi aku, untuk kami berperang. Siapa yang menang, biar dialah yang menjadi pemimpin, dialah yang berhasil dan menguasai." Saudara mengasihi Tuhan, lawannya, dan firman Tuhan berkata, saudara mengasihi Tuhan, itu Goliat yang lakukannya suatu pagi hari. Dia berkata, serahkan orang siapa yang berani untuk menghadapi saya. Sore harinya dia datang tampil lagi dan berkata, "Oh Saul, suruh orang yang hebat untuk menghadapi aku." Saudara mengasihi Tuhan, Alkitab berkata sampai 40 hari mereka mendengarkan kata-kata itu. Maka apa yang jadi? Mereka cemas, mereka ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang berani orang-orang Saul untuk melawan orang Filistin pada saat itu. Kalau saya katakan kepada saudara, apapun kata dunia ini, apapun cakap dan omong-omongan orang di dunia sekeliling saudara, saudaraku, seharusnya kita tidak bisa terpengaruh. Amin. Kita antusias melakukan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Bukan apa kata orang, bukan apa cakap tetangga, bukan apa kata hula-hula, tetapi apa kata firman Tuhan. Katakan amin. Saudara mengasihi Tuhan,
jelasnya apa kata-kata Goliat kepada orang Israel. Ayat 16, mari kita baca bersama-sama 1-2 ya. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Berapa hari? 40 hari. Berarti sudah ada 80 kali diucapkan oleh Goliat dengan berkata, siapakah yang berani orang-orangmu yang terbaik, suruh menghadapi aku. Alkitab berkata, kita baca tadi dalam ayat 11, semua mereka cemas dan ketakutan. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Kenapa? Saudara kasih Tuhan, mereka tidak punya iman yang teguh kepada Yesus. Mereka tidak antusias melakukan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, maka apa yang jadi? Saudara kasih Tuhan, tetapi Daud bersemangat dalam melawan Goliat. Saudara kasih Tuhan, semuanya menjauh ketika saudara datang Goliat itu. Tetapi Daud tidak, justru dia menghadapi lawannya. Dia bersemangat, dia bergairah. Ada saudara, demikian juga kita Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau ada kata-kata yang melemahkan iman kita dalam mengikut Tuhan, jangan mau kalah. Goliat ini adalah musuh, lambang daripada setan yang harus ditaklukkan. Amin. Kalau ada orang-orang yang melemahkan iman saudara, yang membuat saudara cemas, yang membuat saudara takut, yang saya mengatakan itu adalah pekerjaan setan. Jangan mau terpengaruh. Pegang iman saudara. Amin. Amin. Haleluya. Saudara berkasih Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada saudara, bersemangat, bergairah. Orang Israel berapa banyak, berapa ribu pada saat itu. Tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Hanya satu orang yang berani karena dia memiliki semangat dalam hidupnya, memiliki antusias dalam hidupnya, yaitu Daud. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat 48-nya, kita naik ayat 48, bagaimana sikap Daud menghadapi musuh yaitu Goliat pada saat itu. Dia bukan takut dan bukan getar. Ayat 48, mari kita baca bersama-sama 1-2 ya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memegang kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 48 daripada 1 sampai pasal 17 tadi. Jadi Daud, saudara kasih Tuhan, dia berkata, hari ini aku menyerahkan engkau kepada burung-burung di udara. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan memberikan penjelasan bagaimana semangatnya Daud melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Ayat 48. Kita lihat di dalam ayat 46, coba kita lihat 46. Kita baca bersama-sama ayat 46, 1-2 ya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memegang kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dari jelas dalam kebenaran firman Tuhan, Daud bukanlah takut, Daud bukanlah mundur, Daud justru dia bersemangat. Dia beda dengan ribuan orang Israel yang lainnya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita tanya dari manakah saudaraku perbedaannya, saya mengatakan kepada saudara, karena Daud memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dia penuh dengan firman Tuhan, dia bergairah. Maka saudara kasih Tuhan, dia tidak takut. Saudara kasih Tuhan, padahal Daud tidak memiliki tombak, tidak memiliki lembing, tidak memiliki pedang. Dari mana kita tahu? Ayat 45 yang kita baca. Di sini katakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak
dengan hadirat Tuhan, dengan firman Tuhan, yang tidak mendatangi saudaraku Goliat dengan lembing atau tombak atau pedang, tetapi dia datang mendatangi musuhnya dengan firman Tuhan. Yang mau saya katakan kepada saudara, hadapilah persoalan saudara Goliat yang membawa kita dengan memakai firman Tuhan. Amin. Ketika saudara setan membawa kita berkata kau tidak akan berhasil, rusak semua pekerjaanmu, hancur hidupmu, hancur anakmu, katakan aku percaya perlindungan Tuhan berlaku bagi saya. Tuhan pasti memberikan saya, rumah tangga saya pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, bukan pula kita langsung lemas lalu takut seperti orang-orang Israel. Lemas mereka, cemas mereka, takut mereka. Kenapa? Karena tidak punya pendirian kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang jadi? Pertempuran itu, saudara mulai mereka melakukannya. Daud begitu semangat. Daud bukan mundur. Daud bukan meninggalkan musuhnya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia sangat-sangat semangat. Padahal abang-abangnya pada saat itu sudah menjadi tentara-tentara Raja Saul. Ada 3 abangnya sudah ikut dalam peperangan. Yang pertama namanya Syama. Yang kemudian saudara boleh katakan Abinadab, Eliab. Saudara juga bersama-sama dengan Saul. Tapi 3 abangnya ini tidak ada berani menghadapi Goliat. Beda dengan Daud. Kenapa? Daud itu suka memuji menyembah Tuhan. Daud itu suka merenungkan firman Tuhan. Daud itu selalu bersama-sama dengan Tuhan dengan firman-Nya. Kalau saudara membaca dalam kitab Mazmur pasal 23, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Saudara dikasihi Tuhan, dia tidak takut. Itu luar biasa. Bagaimana Tuhan menguasai hidupnya. Saudara dikasihi Tuhan, Daud mengeluarkan semangat antusiasnya kepada bangsa Israel melalui kemenangan yang diberikan Tuhan kepadanya, sehingga bangsa Israel yang tadinya takut sekarang mulai berubah menjadi berani dan berlari menyerang musuhnya. Saudara lihat dalam ayat 52 yang kita lihat dalam 1 Samuel tadi ayat 52. Di sini katakan, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terburu dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gat dan sampai Ekron. Saudara, apa yang jadi? Bangkit orang Israel. Kenapa mereka bangkit? Karena ada yang antusias untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan Tuhan aku mengalahkan kau, kata Daud. Maka ketika dia bangkit, ketika dia menghadapi musuh, maka Tuhan menyerahkan musuhnya kepadanya. Amin, saudara. Saya percaya bapak-bapak yang selalu antusias ibadah, ibu-ibu pun pasti akan datang, istri pun ikut ibadah, anak-anak kita pun akan datang ibadah. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semangat, antusias melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita sudah lemas, sudah 100% patah semangat, sepertinya tidak ada pengharapan, maka apa yang jadi? Yang sudah bawahan kita pun ikut serta lemas semuanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus bersemangat seperti Daud dalam menghadapi musuh. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, semuanya terjadi karena Daud bersama-sama dengan Tuhan. Dan di padang gurun Daud tidak, saudara dikasihi Tuhan, mendengar suara Goliat, malaikat Daud penuh dengan hadirat Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, Daud itu diabaikannya cakap daripada Goliat itu. Dia berkata, akan kuserahkan engkau kepada burung-burung di udara, mayang-mayang kepada burung di udara, dan kepada binatang-binatang liar. Daud tak peduli itu. Dia berkata, aku melawan engkau di dalam nama Tuhan. Amin, saudaraku. Baiknya begitulah kita. Ketika ada cakap-cakap yang mematikan iman kita, yang mematikan langkah kita,
yang membuat kita ciut, yang membuat kita patah semangat. Kita tidak dengar itu, tetapi kita bersemangat. Semangat kita berdoa, semangat kita menginjil, semangat kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, semangat kita saudara membangun rumah tangga kita. Maka saya percaya setan pun akan pergi. Setan akan berkata, ini memang gak mampan sebagai perkataan apapun. Saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara harus punya pendirian, tidak terombang-ambing. Firman Tuhan tadi dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 7, dia berkata, seperti gelombang laut. Kalau saudara memperhatikan gelombang laut, saudara sebentar saudara mengasihi Tuhan berputar sampai ke tepi pecah. Lalu kembali lagi dia berputar lagi. Itulah terus hidupnya. Gak ada ketenangan. Itulah hidup kita yang selalu bimbang, yang selalu cemas, yang selalu takut. Saudara mengasihi Tuhan, gak ada pendirian dalam hati kita, gak tenang jiwa kita. Saudara mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan yang antusiasme dalam hidupnya. Murah cemas, murah patah semangat. Saudara mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita melihat Daud. Saudara mengasihi Tuhan, dia berkata bersama dengan Tuhan, dia berkata. Dalam ayat 45 tadi kita melihat bagaimana keyakinan daripada Daud mengalahkan Goliat. Dalam ayat 45 dia berkata dalam firman Tuhan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dia berkata mendatangi engkau ya dengan nama Tuhan. Amin. Amin. Mendatangi engkau demi nama Tuhan. Oh, luar biasa itu saudara. Dan saya percaya nama Tuhan Yesus tidak akan gagal. Amin. Amin. Tidak akan gagal. Kenapa? Karena nama Tuhan adalah nama yang berkuasa. Amin. Nama yang luar biasa, yang sanggup dan mampu meluputkan kita daripada kematian, yang mampu meluputkan kita dari celaka. Saudara mengasihi Tuhan, tadi saya kesini, saudara mengasihi Tuhan di Serusa, saudara dalam keadaan kecepatan itu kendaraan motor yang saya bawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba ada orang, saudara mundur mobilnya ke belakang. Saya tidak tahu sama sekali. Saya rasa itu sekitar 10 meter lah saudara jaraknya. Saya berteriak-teriak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu kereta saya itu saudara berputar ya. Saudara mengasihi Tuhan, seperti ular saudara di jalan itu. Saudara mengasihi Tuhan, sampai saya dekat mobil itu saya berhenti. Saudara mengasihi Tuhan, dan itu memang orang punya mobil betul-betul sombong, minta maaf pun tidak. Saudara mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berteriak-teriak dan saya tidak lagi di aspal. Saya memper ke sebelah kiri. Saudara mengasihi Tuhan, dan saya mengatakan kepada saudara, nama Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, 6 kali saya berteriak dalam nama Yesus, dalam Yesus, dalam nama Yesus. Itu tiba-tiba motor saudara berhenti. Paling-paling saudara sekitar 1 meter lagi kena elektrik mobil. Saya sudah pikir apakah saya tinggalkan mobil saya melompat atau saya bantingkan untuk kereta saudara mengambil ke kiri. Saudara mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tidak membiarkannya. Selama sehat. Saudara mengasihi Tuhan, nama Tuhan tidak pernah gagal. Daud berkata, aku hadapi dan aku tantang engkau demi nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan, apapun yang saudara pegang, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara usahakan, panggil nama Tuhan. Haleluya. Panggil nama Tuhan, dan nama Tuhan dipertaruhkan di sini. Dan nama Tuhan tidak akan gagal, pasti akan memberikan kemenangan. Amin saudara. Saya melihat kuasa Tuhan luar biasa. Saudara mengasihi Tuhan, selalu saya menyeberang saudara orang di depan sana ketawa saudara. Saudara mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak pedulikan saya berangkat. Saya pikir ini orang bagaimana. Hanya saya berdoa, Tuhan sadarkan dia. Bela komunikonya. Saudara mengasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah Daud. Dia berkata, aku mendatangi engkau demi nama Tuhan. Dia pakai nama Tuhan. Haleluya. Pakai nama Tuhan. Saudara bekerja menanam sesuatu dalam nama Yesus. Berhasil ini Tuhan. Kukerjakan berhasil.
Tuhan yang mendengar, Roh Kudus ada di situ untuk memberkati setiap pekerjaan tangan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan saudara berkata Tuhan itu jauh, enggak. Tuhan itu dekat. Sedekat dengan saudara ucapkan, Tuhan ada di situ. Saudara kasih Tuhan, dalam catatan khotbah saya dikatakan kepenuhan dan kebersamaan dengan Tuhan sungguh membawakan suatu semangat antusiasme yang besar yang pada akhirnya memberkati kemenangan kepada Daud dan kepada orang-orang Israel. Saudara pun demikian. Saudara bisa menghadapi apapun di dunia ini. Kalau bersama dengan Tuhan, saudara pasti berhasil. Amin. Saudara pasti berkemenangan. Amin. Saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus. Saudara merasakan kepenuhan dengan Tuhan juga berarti kepenuhan oleh firman Tuhan. Kalau kita penuh dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Saudara kasih Tuhan, jangan penuh dengan kemabukan, dan jangan penuh dengan kemunafikan, jangan penuh dengan amarah, emosi, jangan. Tetapi penuhlah dengan firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita penuh dengan firman Tuhan, maka kita pasti berhasil seperti Daud. Dari mana Daud tahu bahwasanya suatu demi nama Tuhan, bersama dengan Tuhan aku mengalahkan engkau? Saya percaya itu ajaran orang tuanya. Itu tidak akan lepas daripada orang tuanya. Ayahnya Isai, ibunya pasti akan mengajarkan dia tentang firman Tuhan. Maka di masa mudanya, sangat muda beliau, saudaraku, sungguh dia penuh dengan firman Tuhan. Makanya bapak-bapak harus penuh dengan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu harus penuh dengan firman Tuhan. Amin. Ajak anak kita membaca firman Tuhan. Ada schedule baca setiap hari. Dan ketika saudara penuh dengan firman Tuhan, maka kemanapun anak-anak kita, ketika kita memperlengkapi dengan firman Tuhan, mereka pasti berhasil. Amin. 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 Haleluya. Saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Maka sesungguhnya hati yang dipenuhkan dengan antusiasme, yang penuh dengan firman Tuhan yang benar, maka hati kita akan melekat kepada Tuhan. Hati kita akan melekat kepada Tuhan. Yang kedua, hati kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dalam Mazmur 119 ayat 105, di mana firman Tuhan berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku, firman Tuhan itu menjadi terang bagi jalan kita. Amin. Menjadi pelita bagi kaki kita. Kenapa? Bapak Ibu, karena firman Tuhan memenuhi hati kita. Maka kalau firman Tuhan memenuhi hati kita, maka ketika kita berjalan, terang jalan kita, terang usaha pekerjaan tangan kita, diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. 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 Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dan kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, maka apa yang jadi? Saudara kekasih Tuhan, kepenuhan Tuhan akan senantiasa menguasai hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Untuk itu marilah kita selalu antusias, bersemangat, bergairah melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Maka sesungguhnya ketika kita semangat dan antusias melakukan firman Tuhan, maka yang datang sudah adalah persekutuan yang baik. Semakin banyak kita mengetahui dan mempercayai firman Tuhan di dalam hati kita, maka kita akan semakin dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Kita sadar Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Kita sadar Tuhan ada berjalan bersama dengan kita. Maka kita tidak berjalan dengan sendirinya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, tetapi pertanyaannya, bagaimana supaya Tuhan bisa bersama-sama dengan kita? Tentu kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam ketulusan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, jauhkan kejijikan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, baru bisa Tuhan bersama
Saya katakan kepada saudara, bisakah berjalan dua orang tanpa ada kebersamaan? Kalau nggak cocok di hati, mana bisa sama? Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau berjalan dengan kita kalau ada firman Tuhan dalam diri kita. Tapi kalau di hati kita adalah saudara iri, dengki, kebencian, dongkol, kemabukan, maka Tuhan tidak akan bisa bersama dengan kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ingatlah selalu bahwa dunia akan berusaha mengosongkan kita dari semua kepenuhan di dalam Tuhan. Dunia akan selalu berusaha untuk mengosongkan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan kekuatan yang Tuhan taruh dalam hati kita, bisa dikosongkannya itu dengan kita mendengarkan cakap orang, dengan kita memasukkan ke otak kita pengaruh cakap orang. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, maka Dia mau supaya kita jangan lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau ada bapak-bapak, saudara kasih Tuhan, saudara merasa rugi untuk ikut Tuhan secara setia, itu adalah satu kebodohan. Saudara kasih Tuhan, karena setan mau mengosongkan firman Tuhan dari hati saudara, supaya saudara jangan lagi melakukan firman Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya adalah sungguh ada untuk bisa kita ibadah, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Tapi dunia ini mau mengosongkan kita, karena firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini mau mengisi kita dengan kekosongan, dengan kesia-siaan. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal kedua ayat 11. Pengkhotbah yang kedua ayat 11. Mari kita baca bersama-sama 1-2 ayat. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha sepanjang dan usaha mencari angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Itulah kata Salomo. Dia mau mengosongkan firman Tuhan daripada kita. Ya, tadinya kita sudah penuh dengan firman Tuhan. Ya, tadinya sudah kita terisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi setan mau saudara Tuhan supaya dia mengosongkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca. Sehingga apa? Maka kita dapat berkata, ada artinya hidup ini, semuanya usaha yang kita kerjakan seperti mencari angin semua. Tidak ada hasilnya, tak ada keuntungan di bawah matahari, tak ada gunanya kita ibadah, tidak ada gunanya kita berdoa, tidak ada gunanya kita membaca firman Tuhan. Itulah setan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi saudara punya kuasa untuk itu, menolak itu, katakan amin. Bisa saudara berkata, tidak. Aku diberkati kalau aku berdoa, aku diberkati kalau aku ke gereja, aku diberkati kalau aku merenungkan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak memang setan mau mengosongkan firman Tuhan dari hati kita. Saudara kasih Tuhan, dan maka apa yang terjadi kalau sudah kosong? Saudara kasih Tuhan, kalau kita kehilangan semangat untuk ibadah, kalau kita kehilangan semangat untuk berdoa, dalam Pengkhotbah 2 ini ayat 20 inilah yang akan terjadi. Kalau kita sudah kosong dengan firman Tuhan, dikatakan di sini dalam ayat 20, 1-2 ya. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Maka akan jadi putus asa, patah semangat, tak antusias lagi, tak semangat lagi, tak bergairah lagi untuk ibadah, tak bergairah lagi untuk menginjil, tak bergairah lagi untuk mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena setan sudah berhasil membuat kita putus asa. Maka kalau sudah putus asa, apa yang jadi? Kalau saudara pemuda-pemuda pada zaman sekarang ini, mereka ketika putus asa dengan kehilangan pekerjaan, kehilangan suatu pacar, mereka lari kepada narkoba. Mereka masuk kepada sabu-sabu. Bahkan bukan hanya sedikit, juga orang tua saya lihat dia lari kepada narkoba. Bukan hanya mabuk-mabukan, saudara, lari kepada narkoba.
Kalau sudah putus asa, dan memang itulah tujuan setan untuk membuat kita merasa tidak punya arti kita lakukan untuk ibadah. Saudara dikasihi Tuhan, saya katakan kepada bapak-bapak sini, berhentilah untuk mabuk. Pak, Amin. berhentilah untuk mabuk. Itu hanya menghancurkan kehidupan masa depan anak-anak kita. Kalau sudah mabuk, maka sudah tidurlah itu sampai siang. Kalau sudah tidur sampai siang, maka bisa bekerja lagi. Kalau sudah tidak bekerja, pekerjaan kita sudah selesai. Apa yang dikasih makan anak? Bagaimana bisa ke sekolah? Bagaimana bisa membangun rumah tangga? Dan inilah tujuan setan untuk membuat kita putus asa. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan seperti kawan saya, saudara dikasihi Tuhan, ada pendeta dulu di Bagan Satiap itu. Saya berkunjung ke tempatnya, lalu dibawa jemaahnya kepada dia, sudah beberapa kantongan plastik tua, jadi dituangkanlah itu ke tekonya, saudara. Dan saya katakan, dipanggilnya orang pengerjanya, dia berkata, bawa sini gelas katanya. Lalu dituangnya lah tua itu, saudara. Lalu diminumnya di depan saya. Apa katanya? Ini sejak SD sudah kulakukan ini, Pak Pendeta. Semangat rasanya kalau aku minum tua, katanya. Lalu saudara dikasihi Tuhan, dia adalah sama saya teh putih. Saudara dikasihi Tuhan, dan saya melihat, saudara, masa jabatan kerjanya tidak lama, hengkang dari pekerjaan saya. Masa yang membuat semangat hidupnya adalah tua. Di mana Tuhan? Di mana firman Tuhan? Dan kalau saudara berkata itu bahwa saudara semangat kerja membahas, saudara minum tua, mendoros kerja, saudara, sudah salah itu hidup saudara. Inilah firman Tuhan yang berkata, dengan demikian akan mulai putus asa terhadap segala sesuatu usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saudara dikasihi Tuhan, mari biarlah Tuhan memimpin hidup kita, katakan amin. Amin. Sehingga kita semangat untuk kerja, semangat untuk melayani, semangat untuk memberkati kita. Maka kita dapat berkata seperti Daud berkata, aku menghadapi semua masalah persoalan ini demi nama Tuhan. Maka saudara kemanapun pergi, saudara pasti berhasil. Amin. 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 Saudara pasti akan tersenyum melihat masa depan anak-anak kita, melihat masa depan rumah tangga kita, melihat semangat saudara bisa melayani, saudara bisa berjamita. Wow, haleluya. Amin. Ada semangat. Saudara dikasihi Tuhan, luar biasa kalau kita bersama dengan Tuhan. Dan saya mengatakan kepada saudara, pada akhirnya Daud itu berhasil menjadi raja. Kenapa? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan keberhasilan. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, bersama dengan Tuhan pasti ada kemenangan, katakan amin. Amin. Haleluya. Hari kita Yesus Kristus. Maka dari sini kita dapat mengerti bahwa apabila kita sudah tidak semangat dan tidak antusias lagi, itu berarti kita sudah kehilangan firman yang menjadi kekuatan sejati kita. Itu artinya kita sudah kehilangan fokus kehidupan kita akan maksud dan panggilan Tuhan yang kekal dalam kehidupan kita. Kalau sudah kita kehilangan arah hidup, berarti kita sudah hidup di dalam keputusasaan dan kesia-siaan. Kita sudah kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, bangun kembali, semangat kembali, bersemangat lagi. Amin saudaraku, bergairah lagi. Bagi yang telah kehilangan semangat, antusiasnya kepada Tuhan dalam kehidupannya, jawabannya bukan pada dunia ini. Kalau saudara sudah putus asa, bukan jawabannya kepada dunia ini, bukan pada liburan dan saudara berdamai wisata, bukan juga pada bersosialisasi dengan dunia ini,
bukan mencari tempat di mana situasi keadaan mendukung kita, bukan juga mencari dukungan dan puji-pujian selalu dari orang lain untuk mencari kebenaran. Kalau sudah putus asa, cari Tuhan. Amin. 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 Kalau sudah kehilangan patah semangat, cari Tuhan. Berdoa lagi, bernyanyi lagi, sapa lagi Tuhan. Amin. Saudara berhasil Tuhan Yesus Kristus, bersemangat lagi, bergairah lagi. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Bersemangat lagi. Seperti mula-mula kita selamat. Bagaimana kita mula-mula selamat? Oh, bergairah kita untuk berdoa. Jangan kita terlambat ibadah. Jangan kita terlambat untuk tidak berdoa. Saudara berhasil Tuhan, mari jangan putus asa. Ibu-ibu juga harus beri dukungan kepada suami-suami. Arahkan, berikan suatu pujian kalau memang itu baik. Jangan ibu-ibu pelit memuji suaminya. Haleluya, Bu. Bu, jangan pelit. Kalau memang betul yang dilakukan suami, pujilah. Jangan bilang, itu aja pun. Itu aja pun sudah berjuang, saudaraku. Bagaimana semangat? Jangan pula dipatahkan semangatnya. Mantap, buat kopi Bapak. Kamu minum apa? Teh manis atau kopi susu? Haleluya. Apa kopi hitam? Kopi loak? Sudah berhasil Tuhan. Mari bersemangat. Jangan boleh dipatahkan semangat. Mari sini, Pak. Dia kulak keringatnya. Semangat. Haleluya. Saya percaya bapak-bapak pun sudah punya tadinya sudah berhasil Tuhan mulai pudar semangatnya jadi semangat lagi kembali. Amin. Ada ibu-ibu yang menjadi penghiburan. Pajak senyum-senyum dia. Haleluya. Kalau ini sudah berhasil Tuhan, jangan pelit. Belikan kopi, belikan gula, biar semangat juga bapak-bapak itu. Haleluya. Ya. Daripada kita dituang, nanti panjang-panjang ke saudara kan itu. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, mari mengertilah, memahami suami-suaminya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, jadi bisa semangat kembali lagi. Karena bukan dunia ini saudara jawabannya. Saya yakin itu. Bukan saudara ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang tidak tahu Tuhan itu menjadi jawab. Bukan. Di hadirat Tuhan, di mana pujian dinaikkan, di mana firman Tuhan diperdengarkan, di sana ada semangat kembali. Mungkin saudara berkata, apa kita tonton dulu YouTube-nya Pak Pendeta, dan semangat dulu kita kembali. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita kasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita semuanya mendekatkan diri kepada Tuhan kembali, mengisi hati kita, jiwa pikiran kita dengan hadirat Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan, mengisi hati kita dan jiwa kita dan pikiran kita dengan keberadaan Tuhan sendiri melalui firman-Nya, mengisi roh kita dengan kepenuhan roh Tuhan sendiri, yaitu dengan Roh Kudus. Boleh saudara berbahasa roh, berdoa, minta bimbingan Tuhan dan hikmat Tuhan. Amin saudaraku. Maka kita melihat keberhasilan itu akan menjadi milik kita. Ketika kita antusias, maka saya percaya sebagaimana firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat, saudara Tuhan bisa menanggung penderitaannya. Orang yang semangat dia bisa menanggung penderitaannya. Tetapi kalau nggak semangat, dihimpit oleh masalah itu sendiri, tak bangkit lagi, karena hilang daripada jalan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, jadi marilah kita semuanya, saudara, kita lakukan ada dua cara yang perlu kita lakukan dalam hidup kita supaya kita kembali antusias. Yang pertama, kita memiliki pilihan yang tepat dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, kita latih diri kita untuk ibadah kepada Tuhan. Latih diri saudara mendengar firman Tuhan. Latih diri saudara membaca firman Tuhan. Latih diri saudara untuk saudara ibadah menyembah kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita harus memilih untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan.
Walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, kita selalu melatih dan mendisiplin diri kita untuk membuka hati kita, untuk memenuhi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Maka hadirat Tuhan akan senantiasa, saudara dikasihi Tuhan, memberkati kita. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan pada hari ini, saudara, biarlah kita menghadapi masalah persoalan seperti Daud yang selalu antusias, tidak patah semangat, tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan sekelilingnya. Dan pada hari ini, biarlah hati kita dikuasai oleh firman Tuhan. Maka ketika kita melangkah, ada keberhasilan di sana, ada kemenangan, ada kesuksesan yang kita dapatkan ketika kita dipenuhkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, maka pada hari ini saya percaya semuanya kita memiliki antusias, semangat semua. Amin saudaraku, katakan bersama saya tetap semangat. Saya tetap semangat. Saya tetap antusias. Saya tetap antusias. Melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Di Tuhan. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala keputusasaan Segala keputusan. aku tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati.